tidak ingin terjadi ya. Karena sudah ada wacana, jadi NTB akan diubah statusnya menjadi PSBB karena lonjakannya sangat sekali dan tidak bisa dihitung. Ada mahasiswa yang kita ulang ya tadi. Lanjut aja ya. Ya. Oke. Nah, seluruh yang tadi kita sebutkan itu bukan atas kemauan RPTN, kemauan dosen-dosen, kemauan tim KKN, enggak. Kita ada acuannya. Kita mengacu kepada protokol dorongan manajemen yang dikeluarkan oleh pusat, oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah mengadopsi. Kemudian di bawahnya kita sebagai pelaksana juga mengadopsi itu. Jadi seluruhnya bermuara pada pedoman manajemen penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemendagri dalam Serentang. Jadi adik-adik sekalian, kita tidak mengada-ngada kegiatan ini, kita mengacu kepada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itu intinya. Nah ini luarannya, karena waktu kita 45 hari di sana dan setiap hari kan kita posting nih. Nah di luaran kita tidak seperti orang dulu harus dikumpulkan, dicetak lagi enggak. Jadi postingan adik-adik yang tiap hari itu ya tinggal digabung jadi satu, kemudian dibuat dalam bentuk poster edukasi atau video. Kemudian minimal jumlahnya 30 konten edukasi ya. Jadi kan 45 hari setidak-tidaknya adalah 40-20 KK yang kalian tentu. Jadi pekerjaannya itu kan per KK. Dalam harapannya begini, dalam satu hari ada satu KK yang adik-adik edukasi. Mulai dari tetangga sebelah kiri, biasanya tetangga sebelah kanan, biasanya tetangga sebelah putar, dan kiri kanan dan seterusnya sampai dia selama 45 hari itu. Kemudian posting poster atau video pesan edukasi COVID-19 kurang-kurangnya 30 postingan. Ya, jadi pekerjaan yang setiap hari itulah ya intinya. Ya, jadi kalau adik-adik misalnya dalam satu hari sampai 3 KK yang diedukasi, ya bisa aja dibuat menjadi satu video gitu ya. Itu. Kemudian melakukan posting video edukasi melalui, nah jadi nanti adik-adik buat cari video yang terbaik ya, terbaik yang bagus anunya, pencahayaannya bagus, materinya. Kemudian yang paling penting adalah sasarannya itu mau mendengarkan kita dengan baik, difoto dengan baik, kemudian diunggah di channel YouTube adik-adik. Nah, nanti untuk openernya akan kita kasih rambu-rambunya supaya apa? Supaya nama program juga masuk di sana. Kegiatan ini adalah kegiatan keren. Jadi adik-adik ketika submitnya ke channel YouTube pribadi itu nama program juga tetap ikut. Kita bisa bayangkan kalau ada 1.500 adik-adik memposting hal yang mirip, jadi bisa saja dunia ini, dunia global ini kemudian diwarnai oleh suara-suara adik-adik UNRAM dan itu melejitkan nama UNRAM. Dan itu besar sekali kaitannya nanti dengan akreditasi secara daring, misalnya melalui UB Matrik, besar sekali pengaruhnya ya. Ketika nama UNRAM sering muncul, maka itu bisa memperbesar potensi kenaikan UNRAM ke ranking-ranking yang lebih tinggi. Kira-kira begitu ada sekalian. Ini sudah dilakukan pendaftaran kan ya, pembakaran sedang kita lakukan sampai tanggal 15 Mei. Jadi kita mulai start pembekalan, ini hanya uji coba. Mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 15 Mei kita akan melakukan pembekalan secara daring. Insya Allah nanti akan melibatkan dokter ya. Karena dokter lah yang paling paham bagaimana penularan, bagaimana bahaya, bagaimana gejala klinisnya dari wabah
tugas dan akan dibimbing oleh satu orang DPR akan membimbing 5 orang mahasiswa. Ya, boleh jadi nanti kalian tidak bisa ketemu karena boleh jadi satu mahasiswanya di Bima, satu di Sumbawa, satu di Lombok, satu di Mataram, mungkin seperti itu ya. Namanya juga kelompok, tapi kelompok maya yang tidak bisa kelihatan wajah dan bentuk rupa bodinya gitu ya, hanya lewat video kalau itu pun sempat ya, lewat. Kalau pembimbing kalian mau conference macam gini dengan kalian, nah itu bagus. Jadi wajah kita yang cantik, yang ganteng itu bisa dilihat oleh dosen pembimbing. Jadi pembimbingan secara daring tidak ada tatap muka secara langsung ya. Kalaupun sangat penting, misal nih, kebetulan di daerah kalian itu adalah daerah yang sangat atau yang aman lah ya, yang di situ mungkin tidak ada PDP-nya, tidak ada ODP-nya, boleh saja misalnya dilakukan tetap muka. Tetapi syaratnya tetap menjalankan protokol WHO secara ketat. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tidak berjabat tangan, dan tidak bersin. Kalau bersin pergi jauh-jauh dulu. Ya, walaupun tidak sedang sakit, tetap saja bersin di lahan keras. Baik, itu modelnya. Kemudian, nah ini tahapan-tahapannya. Waktu pelaksanaan TUT-DPL sudah berjalan. Kemudian nanti untuk pembekalan mahasiswa 4-15 dan pelaksanaannya insya Allah kita rencanakan tanggal 15 Mei sampai tanggal 5 Agustus. Jadi pada saat libur, pada saat lebaran, ya libur lah gitu ya. Kita ikut berbahagia bersama keluarga, tidak usah pikirkan yang lain-lain. Saat UAS juga libur. Jadi meskipun rentangnya kelihatan panjang, tetapi semuanya tetap kita pilih 45 hari. Ya, kalau mau lebih juga bagus. Kalau kurang jangan. Ya. Kira-kira begitu. Terima kasih dari sekalian. Selamat berpuasa dan salam untuk keluarga di rumah. Tetap menjalankan protokol WHO. Salam, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang perlu ditanyakan adik-adik sekalian? Kebetulan ada ketua tim layanan yang bisa menjawab. Kalau saya mah saya serahkan ke beliau aja karena enak komunikasinya ya. Terima kasih. Oke. Ya, silakan adik-adik mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bisa lihat fotonya enggak? Cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Ada yang ditanyakan Mbak? Yang belum keliru atau yang ingin menyampaikan pendapatnya? Satu-satu ya. Bagi yang tidak berkenan lewat secara langsung bisa ditulis lewat chattingnya itu, ya. Ya, silakan. Nika Eka Febriantini. Ada yang ditanyakan? Ayo adik. Ada? Ya, adik, ada yang mau ditanya? Halo? Ya, silakan. Dari siapa? Lokasi di mana? Sebelum menyampaikan pertanyaan. Siapa? Saya Zulkarnain dari Tanjung Karang. Zulkarnain Tanjung Karang, Mataram. Gitu. Ya, gimana Zulkarnain? Untuk
lokasi KKN nanti menyesuaikan domisili yang udah diisi di form Ibu. Betul. Tidak yang tempat kita berada, yang tempat adik-adik berada secara tetap saat ini. Posisi Oh, sekarang yang tidak pindah-pindah lagi, kecuali nanti sudah selesai COVID. Oke, Bu. Ya, masih ada juga kan? Untuk individunya itu berarti kita selama 45 hari itu menargetkan 45 keluarga, Bu ya. Minimal 30. Kalau 45 keluarga itu minimal, tetapi karena waktu adik-adik 6 jam, bisa aja adik dapat 2 cukup 2, misalnya tanggalnya sebelah, tapi jangan yang penting rame-rame. Kakak, misalnya adik ketemu 3 kakak sehari, ya adik videokan jadi 1, nah itulah 30 video itu menjadi luaran adik, ya. Itu per hari. Yang 30 itu selama adik di 30 video. oke. Kenapa? Dikirimkan kemana? Untuk yang setiap hari kegiatan adik dikirimkan ke DPL-nya dulu. Nanti ada juga pusat layanan akan membuka portal, ya. Nah, nanti terakhir nilai adik yang 30 jumlahnya itu setelah adik clearkan yang bagus-bagus dipilih, itu terus di ACC sama DPR menjadi luar paling akhir yang menentukan nilai adik, ya. Untuk absen apakah cuma foto aja udah mewakili, Bu? Absen harian foto saja, kan nanti akan ada tanda tangan dari orang yang adik datangi. Tanggal berapa adik datangi dia, terus ditandatangan sama ketua kakaknya. Kalau misalnya bagi mahasiswa yang tidak masuk dalam kategori zona merah, ya. Format Bu, Ibu dari LPPM-nya udah ada formatnya? Formatnya, ya nanti disiapkan aja formatnya. Ya, nanti akan dikirim ke adik-adik formatnya. Nanti di sebelah kanan, kenapa? Nanti dikirim ke Telegram. Jadi nanti ada tangan mitra istilahnya di situ. Kalau setiap hari adik sudah selesai mengedukasi, ditandatangan sama kakaknya, ya, atau istrinya atau anaknya, atau adik bisa kalau dia tidak tahu foto KTP-nya, itu jadi bukti adik telah menjalankan tugas sehari-hari, ya. Iya. Ada, masih ada. Untuk klik tombolnya kapan, Ibu? Untuk Klik tombol ikut KKN-nya di mana kita tombol? kan ada sedang diminta pendaftaran bahwa kesediaan adik-adik sudah. Hah? Oh, nanti akan dibuat link sekali lagi. Oh, Ya, silakan. Nanti diisi kesediaannya, gitu ya. iya. Di Nama, Telegram, Bu. ya di Telegram. Nanti sama alamat lengkapnya, maksudnya desanya di desa apa itu ya, diisi ya. Baik. Ada lagi? Ya, Tanya ya, ya. Ayu Marian, Muhammad siapa? Siapa India namanya? Yuliana Nindya Yuliana. Silakan Nindya. masih Bu sebelumnya. Ini untuk yang postingan di Instagram atau di lain-lainnya itu Bu, boleh dalam bentuk foto atau memang harus video gitu Bu yang setiap harinya? Boleh foto, video, terus semama materi-materi yang adik itu ajarkan itu nanti kan materinya kirim dari pusat layanan, ya. Oh berarti materinya dari layanan tinggal kita terapkan ke masyarakat aja. Betul. Jadi semua materinya sudah ada di pusat layanan. Nanti adik dibagikan, tinggal adik menjalankan saja, ya. Sama tugas adik jalankan dan memvideokan dan foto, ya. Materinya itu sudah
batu. Terus Bu, dalam yang tugas akhirnya ini kan dalam bentuk video tetap atau akan digabung antara video dengan foto gitu Bu? Boleh, silakan, tergantung kepiawaian nanti di dalam menggabung antara foto dan video. Ya, Oh berarti ini Bu nggak perlu dalam bentuk video aja, bentuk video, tapi boleh dalam bentuk foto dalam laporan akhirnya. di laporan akhir itu kan misalnya adik mau memvideokan, tapi ada foto yang menarik untuk dimasukkan misalnya. Oh ya ya. Terekam di video itu digabung di video. Dalam desain video ya. Sebelumnya Bu, izin bertanya nih Bu. Jadi di sini mengenai KKN kebencanaan ini, misalkan nanti seperti saya Bu, saya dari Desa Mantang dan saya sudah red zone. Nah, sehingga nanti otomatis di sana itu sudah tidak diberlakukan untuk pergi dari itu otomatis seperti yang dijelaskan tadi lewat sosial media. Iya. Masalahnya adalah kalau nanti semua masyarakat yang di sana tidak ataupun ada sebagian tidak memegang sosial media, terus gimana cara kita mengabdi Bu? Setahu saya KKN merupakan kerja nyata. Seharusnya kita harus mengabdi kepada masyarakat. Nah, gimana cara mengatasi hal tersebut? Iya. Jadi begini, yang namanya kita mengabdi itu kan tanpa memperhatikan ruang jarak dan waktu. Kita harus malah kalau misalnya tidak dimungkinkan untuk kita kontak dengan masyarakat karena tadi sudah di lockdown dan tidak betul-betul strict, tidak boleh keluar pintu, ketemu orang tidak boleh, maka yang penting kan ada yang membaca apa yang kita publish melalui YouTube atau melalui Instagram, melalui Facebook dan semuanya ya. Jadi mengabdi itu tidak harus orang-orang tertentu ya, tetapi jangan sampai bilang karena adik malas keluar padahal masih dimungkinkan adik misalnya kontak tapi dengan rambu-rambu sosial tadi, jaga jarak, tidak bersalaman, sampai masyarakat yang kan tidak masyarakat mengenal IT itu akan lebih bagus lagi ya, tapi harus mengikuti rambu-rambu atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh desa ya. Oke Bu, jadi gini Bu, kalau memang kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa gitu kan, Iya. kita berprediksi gitu. Iya. Jadi saya rasa nanti kalau memang melalui medsos, berarti itu kita tidak hanya berpatokan kepada masyarakat yang ada di desa kita, Betul. kita berpatokan ke masyarakat umum gitu. Betul. Berarti kita tuh hanya mengabdi lewat media sosial saja Bu ya. Ya, kalau itu tapi harus betul tanda tangan kepala desa nanti. Kan kita akan cek apakah betul di desa itu tidak diperbolehkan sama sekali misalnya. Ya. Kalau itu tidak diperbolehkan, tidak boleh kita menabrak aturan itu ya. Tapi kalau misalnya masih dimungkinkan ada sepupu yang kebetulan ngasih informasi ya, itu juga menjadi sasaran kita gitu ya. Mengenai hal tersebut Bu, kan dari BPM sudah bilang bahwasanya akan koordinasi juga desa kan ada surat dan sebagainya gitu kan. Iya, betul. Itu bisa kita nantinya gitu. Betul. Kemudian mengenai jumlah kakak Bu, mengenai jumlah kakak yang memang notabene 40 kakak misalkan. Nah misalkan nanti itu kurang dari 40 kakak karena apa? Karena memang wilayah kita memang kecil, kemudian sudah red zone. Nah gimana cara menanggulanginya? Apakah bisa kurang atau tidak Bu? Boleh. Yang namanya tidak ada pilihan sama sekali, itulah paling maksimal yang bisa dilakukan. Yang penting kita harus jujur pada diri sendiri bahwa memang itu yang bisa dilakukan. Bukan berarti bisa sebetulnya bisa 50 kita buat aja, kita pakai alasan karena ini. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, ya itulah yang ada faktanya gitu. Ya, pokoknya ini adalah Bu ya. kejujuran. Kenapa? Tergantung kondisi berarti Bu ya. Betul.
Tapi kondisi yang betul-betul terjadi bukan yang kita kondisikan ya. Iya, iya Bu ya. Ya. Bu, saya mau nanya Bu. Julian. Bu nanya Bu. Oh ya. Cewek itu apa ya? Julian cowok. Yulian maksudnya bunga benar. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya. Begini Bu, yang saya ingin tanya, kan nanti kita dikasih pilihan, ada 2 pilihan. Apakah kita akan mengikuti KKN ini atau tidak? Atau bisa tahun depan KKN Bu. Nah, yang saya tanyakan adalah itu masalah SKS Bu. Nah, kan kalau dari teknik ini KKN itu pada SKS. Apakah kalau kita tidak mengikuti KKN tahun ini itu gimana Bu? Apakah bisa ditunda untuk tahun depan SKS-nya atau seperti yang dibilang kemarin kita mendapatkan dari K? Enggak, ditunda tahun depan boleh. Begitu berarti nggak ngaruh kan nilainya Bu? Maksudnya tetap Yang penting kalau memang tidak harus ada kesediaan, ya harus ada pernyataan bahwa tidak ikut KKN periode ini, nanti berpindah ke KKN berikutnya gitu, itu boleh. Ya, gitu. Ya. Ya sayang, sebentar ya. Julian dulu ya. Ayo, Julian. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Julian mulai ya lah ini. Ya, terus. Saya Yulian Hasanuddin dari Selong, Lombok Timur, Bu. Oh ya, silakan. Jadi begini kan kita di sini kelurahan Melayu Selatan, salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Selong. Nah, per kecamatan Selong. Nah, di situ ada khusus untuk desa saya juga, Bu. Nah, saya yang dari desa saya itu ada 8 orang. Nah, apakah boleh kita gabung teman-teman itu menjadi satu kelompok? Nah, boleh. Boleh. Tapi laporan tetap individu. Karena beban luaran kan harus sama semua mahasiswa. Kalau berkelompok dalam satu desa itu pokoknya semua sama-sama melakukan koordinasi dengan pihak desa. Nah, kan sebenarnya ya. Jadi tugas individu tetap berjalan. Satu lagi Bu. Untuk yang poin nomor 6 atau 7 kalau tidak salah itu untuk membuat gerbang penutup. Nah, kita di sini kan akses ke kota Selong dari kelurahan Kelayu ke Selong kan pokoknya di kota kabupaten. Nah, itu sangat tidak memungkinkan jika kita buatkan akses gerbang seperti itu, Bu. Betul. Akses gerbang itu kan hasil koordinasi dengan desa. Kalau desa merasa itu tidak melakukannya dan itu tidak usah, jangan kita buat. Tetapi ketika misalnya kepala desa punya program itu, lalu kita bantu, ya. Dan itu makanya masuk dalam program kerja opsional, ya. Terkait untuk dosen untuk DPL-nya bagaimana Bu? Nanti kita itu per 8 orang, yang satu desa, yang satu kelurahan saya itu. Tidak apa-apa, dibagi menjadi, nanti kan ada yang terpisah beda-beda dosen, tidak apa-apa. Karena kan protokol kerjanya sama semua. Gitu, tapi biar satu koordinasi gitu. Misalnya jadi nanti untuk ini juga sudah disamakan persepsi. Kan ada beda antara dosen satu dengan dosen ini. Ya, DPL-nya, ya. Jangan khawatir berbeda DPL dalam satu desa, nggak apa-apa. Kan sudah satu aturan sudah baku, ya. Ya, silakan tadi. Henny. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Henny duluan sayang. Henny. Siapa ini yang ngomong? kan untuk DPL-nya itu per kelompok itu 5 orang. Lalu program edukasi masyarakat itu apakah kita individu atau
secara berkelompok, Bu. Apakah kita boleh menggunakan edukasi? Oh, individu ya, secara individu, karena tidak dimungkinkan kita beramai-ramai. Jadi kita lakukan berindividu. Misalnya dalam satu desa ada kayak tadi 8 orang. Nah, di situ dimungkinkan masih kita bertemu orang, tapi kita menjaga jarak. Yang disasar ya, kita berkelompok seperti kita kelompok KKN yang kemarin. Dalam dunia maya saja kelompoknya ya. Iya, Bu. Ya, Bu, izin bertanya. Izin bertanya, Bu. Bu, izin bertanya. kita dulu yang gantian. Siapa sebut namanya dulu? Bu, izin bertanya. Mary Sandi. Nah, silakan Miss Andi. Tidak Aziza, Bu. Sebentar ya, gantian. Mary Sandi, Bu. Miss Andi. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, jadi kan saya di desa, Bu. Nah, kemudian desa saya ini terbagi beberapa dusun. Nah, kemudian di dusun saya ini banyak yang masih gaptek, Bu. Iya. Nah, terus untuk penyuluhannya itu kan di sini kita diharuskan dari sosial media kalau memang memungkinkan. Nah, terus bagaimana misalnya kalau masyarakat itu tidak bisa tidak bisa mengakses jaringan yang sudah kita ini Bu buat, berarti kan sia-sia nanti kalau kita buat hanya dari dari internet tapi tidak bisa diakses sama warga, Bu. Sedangkan di desa juga banyak yang ODP baru pulang dari Malaysia kayak gitu. Jadi gimana? Nggak banyak ODP, nanti kan ada yang bisa dilakukan tuh. Catat berapa yang ODP, catat yang berapa PDP, catat yang berapa orang yang pulang, laki, perempuan, dan sebagainya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, saya ingin masuk. Saya Bu Adinda Aziza. Program tambahan. Bu, izin nanya Bu. Yang bisa mengakses. Ya. Bu, baca Bu. Bu Ningga Yuliana. Sudah jelas? Ya, macet Bu. Macet. Iya, Bu. Sekarang macet begini. Iya, macet Bu. Bisa diulangi Bu. Jadi begini, seandainya di dalam satu desa banyak dusun dan di situ banyak masyarakat yang gaptek katanya tadi, ya Bu. Kan terus ada ODP, kita takut keluar. Adik bisa berhubungannya dengan kepala desa, mungkin bisa lewat WA ke kepala desa atau satgas, pokoknya dia ini bersama satgas desa. Catat dia berapa yang ODP, berapa yang sudah PDP, siapa yang baru datang dari Malaysia, terus siapa dia dengan siapa saja yang datang dari Malaysia ini. Semuanya. Sebentar saya yang Ibu jelaskan ya. Nah, seandainya tadi kan ada tugas untuk yang bersifat media sosial. Kalau orang di setiap dusun itu gaptek semua tidak bisa akses yang sudah kita publish di media sosial, maka kan akan dibaca oleh orang lain, tetap dia bermanfaat ya. Jadi jangan ada merasa sia-sia mempublish apapun yang kita publish, hal-hal positif itu mesti dia akan bermanfaat bagi orang lain. Itu sama pentingnya ya. Ya Bu. Bu, lagi satu Bu. Ya. Bagaimana? Bu, kan di sini ada program tambahan yang untuk buat minuman herbal, kemudian hand sanitizer atau untuk untuk penyemprotan. Nah, otomatis itu kan membutuhkan orang banyak Bu untuk berkumpul. Lalu bagaimana itu cara mengatasi masalah seperti itu, sedangkan di sini harus ada jarak antara satu orang dengan orang lain, Bu. Baik. Nah, ini Ibu tambahin dulu yang tadi, usahakan banyak orang-orang yang ada di situ itu nomor-nomor telepon adik himpun ya. Nanti Ibu adik sebutkan siapa, pokoknya sedapat mungkin siapa yang memiliki Twitter atau Facebook itu diidentifikasi tetangga maupun siapapun yang ada di desa itu ya. Mau adik kenal atau tidak, itu tanya di satgas desa. Lalu yang kedua, nanti kan kita membuat sanitizer. Adik terlalu riskan misalnya akan bertemu orang, kan tidak perlu ada banyak orang, misalnya
berdua dengan sepupunya yang baru adik buat. Nah, sanitizer ini adik taruh di dalam kosan misalnya. Jadi bukan berarti adik melakukannya bersama-sama masyarakat ramai, tidak. Adik bisa membuatnya misalnya bersama satu orang, siapa yang ada di desa, apakah adiknya, apa sepupunya, apa ibunya, apa tantenya, baru hasilnya itu adik taruh di misalnya di kantor desa atau di pasar atau di mana saja gitu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, Bu, Bu, izin nanya Bu. ya, yang cowok siapa tadi yang cowok? Ganti kok. Ya, ya. Bu, Izin nanya Bu. Ya, namanya Halo Setian. Septian, silakan Septian. Baik Bu, terima kasih. Mungkin saya di sini mau tanya apa ya? Kemarin di grup Telegram sempat ada yang nanya, kan banyak yang pulang kampung ke daerahnya masing-masing, sedangkan di sana harus diwajibkan menggunakan masker. Nah, bagaimana tuh ketentuannya? Sedangkan kan kasihan yang tidak di sana yang udah merantau lah istilahnya, sedangkan maskernya berada di Mataram. Bagaimana Bu solusinya tuh? Ya, pokoknya di mana kita berada saat sepanjang waktu itu, disitulah kita kakaknya, di mana kita menetap. Misalnya anak-anak yang dari Bima lalu dia tinggal di Mataram, dia nggak boleh pulang ke Bima karena berbagai alasan, maka KKN-nya di Mataram. Nah, alma mater itu dipakai jika misalnya kita melakukan koordinasi dengan Satgas, kan kita bisa melakukan koordinasi atau dengan kepala desa, atau ketika kita misalnya mau mengedukasi secara kontak, tapi ya rambu-rambunya tetap harus ada jarak, pakai masker, nggak boleh jabat tangan, itu dipakai masker anaknya baju seragam amaternya. Nah, ketika adik nanti foto adik mau, pokoknya setiap aktivitas adik itu ya kalau di dalam rumah ya tidak usah dipakai alma mater. Ketinggalan adik sedang pergi ke desa, koordinasi pakai alma mater, kan begitu ya. Bu, saya Baik Tiffany. Saya mau nanya. Ya, silakan Baik Tiffany. Saya sudah membaca PDF berkaitan dengan Bu, saya Bu. Kemudian saya ingin bertanya, di situ ada persyaratan untuk memfoto KTP. Jadi memfoto KTP itu opsional, Bu? Kalau adik melakukan edukasi dengan kakaknya, kan tadi katanya bukti kita melakukan kegiatan. Kalau adik berkunjung misalnya ke satu kakak, si kakak itu jadi Maaf. yang tidak bicara bisa di mute dulu agar tidak ribut di sini bergantian. Yang sedang tidak bertanya, Itu pertanyaannya belum selesai. Saya Bu. Ya. Belum selesai. tadi ya temennya nih baik Bu Bu Tiffany. baik ya silakan. Jadi gimana tadi Bu? Soalnya putus-putus. Ya, jadi alma mater fotokopi KTP itu diperlukan ketika adik misalnya mengedukasi kakak, misalnya keluarga ya, kepala keluarga beserta anaknya. Nah terus tapi dengan rambu-rambu tetap jaga jarak, pakai masker, nggak boleh bersalaman dan seterusnya. Nanti kan selesai adik mengedukasi dengan leaflet yang kita akan kasih itu, sebenarnya adik kita bekerja itu adik perlu foto KTP-nya. Jadi itu segala sebagai ganti absennya adik-adik ya. Kemudian untuk yang
2 kakak atau 3 kakak, maka 3 kakak, 2 kakak itu menjadi 1 video. Nah, 30 video itulah yang akan menjadi tugas adik yang ada kumpul gitu. Ya, atau misalnya pertama adik dapat 1, hari kedua adik dapat 2. Gitu. Ya. Oh, siap. Kan Makasih, yang Bu. benar video itu kan? Nggih. Ya, Isa, gimana Isa? Begini Bu, saya mau nanya mengenai surat apa namanya surat untuk pemindahan KKN di periode berikutnya. Misalkan kalau periode ini kita tidak mau ikut dan pindah ke periode berikutnya, gimana surat itu? Terus seperti apa surat itu dan kita kumpulkan? Oke, nanti kan ada pernyataan kesediaan itu adik tulis aja tidak bersedia KKN periode ini. Kan di pusat KKN kesediaan kesiapan KKN. Kalau misalnya yang tidak siap KKN periode ini, maka ditulis ada di situ tidak bersedia KKN periode ini akan KKN periode berikutnya gitu ya. Terhadap Kenapa? ini tidak berpengaruh kan, tidak bukan dia yang semester ini. Makanya nanti kalau mengundurkan diri lapor juga ke nya agar tidak diperhitungkan menjadi beban pembagi indeks prestasi adik ya, bahwa karena ini mungkin sifatnya situasional lapor dulu kebijakan dari yang jelas ada melaksanakan PKN sampaikan ke WD 1-nya nanti biar juga terhubung dengan bagian akademik sehingga kebijakan itu kita serahkan ke masing-masing fakultas ya. Jadi LPPM tidak berani mengatakan apakah dia menjadi pembagi atau tidak. Itu adalah kebijakan atau kewenangan fakultas masing-masing. Tetapi karena ini kondisi luar biasa, ada kemungkinan itu tetap diperhitungkan ya. Dari awal sudah melapor ya. Sayur yang Lalu Wahyu bertanya. Lalu Wahyu kayaknya sudah tadi ya. Bu, Ya silakan Wahyu. untuk teman-teman sekiranya bisa menonaktifkan suaranya biar lebih jelas. Terima kasih Bu. Menonaktifkan Oh iya, suaranya biar lebih jelas. di mute itu. Di-mute dulu. Ya di mute. Kalau yang tidak bertanya di mute dulu. Oke, itu maksud saya. Silakan yang lain yang Assalamualaikum Bu, saya. saya ingin bertanya dari Fikri. Saya Bu, dulu Bu. Iya, oh masih ada pertanyaan. Lalu Wahyu, monggo. Iya Bu. Jadi gini Bu, masalah pembagian kelompok ini masih simpang siur Bu. Apakah ditentukan LPPM atau kita buat sendiri Bu? Ditentukan kelompoknya karena di Lumpuh 1, di Dimas 1, di Ampenan 1 gitu. Tapi 1 yang membimbing, itu prinsipnya. Jadi kelompok ini adalah kelompok dunia maya, bukan kelompok seperti KKN yang kemarin. Karena ini kan tugasnya tugas individu, ya. Gitu. Jadinya nanti Bu, bentuk laporannya itu setiap hari kita kirim ke DPL gitu ya Bu ya? Ya. Video atau fotonya. Betul, itu adalah laporan adik pada DPL-nya agar DPL ini bisa kontrol bahwa adik itu sudah bekerja, sudah benar pekerjaannya atau perlu ada yang ditingkatkan atau ada yang disesuaikan. Pokoknya setelah adik turun lapangan nanti tanggal 18 Mei, adik terus berhubungannya dengan DPL. Tetapi
sedang sibuk, tidak bisa menjawab langsung, maka adik jangan paksa dia, jangan sampai punya alasan bisa ditemui DPL ini dan seterusnya ya. Karena misalnya laporan adik sudah masuk ke WA-nya, kan nanti mungkin dibaca beberapa hari kemudian, biarkan aja, yang penting setiap hari. Yang penting sudah dikirim Bu ya. Iya, betul. Jadi tinggal satu nih Bu, untuk pengumuman siapa kelompok dan DPL itu biar bisa diakses lewat mana Bu, supaya kita bisa tahu siapa DPL. EKKN. Oh, EKKN, nanti ada nama dan nomor WA dosen di sana ya Bu ya. Betul, betul. Jadi nanti untuk laporannya itu bisa kita lewat personal chat sama dosen atau bisa kita buat. Kenapa? Bisa kita buat grup WA sendiri atau. Nah, buat grup WA sendiri betul sudah itu. Jadi setiap kelompok itu dimanapun ada berada bersama, berjauhan mau berdekatan sama kelompoknya itu bagus lewat ya grup WA. Jadi memudahkan adik koordinasi, terus memudahkan adik transfer pengalaman bersama temennya yang dalam satu kelompok itu ya, sehingga mereka juga dibentuk oleh DPR-nya ya. Apa namanya, video dalam laporan itu tentukan berapa jumlah kakak yang harus ditemui atau bisa misalkan satu kakak tidak ditentukan, tapi ingat harus sesuai kondisi yang sebenar-benarnya. Kalau misalnya bukan sekarang, di situ tidak memungkinkan untuk mengambil semua, kan nanti target ada tidak tercapai. Oleh karena itu pusat layanan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa tetapi dengan rambu-rambu harus betul-betul menjalankan tugas dan kinerjanya ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ada lagi? Ya, ya. Masih ada? Nah, bisa nggak kita melalui pertanyaan? Gusti Putri Bu. Iya. Iya, karena ini kan hanya pertanyaan sudah dilakukan di sayang, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dengerin. Karena kan Bu, saya Bu. Dengar dulu Ibu, karena terlalu banyak pertanyaan, adik bisa kirim pertanyaan dalam bentuk tertulis. Nanti kan, ya pertanyaan yang sama kan digabung kayak gini, pertanyaan yang sama nanti diulang lagi, nanti tidak efisien waktunya sayang ya. Ya. Nanti dijawab lewat Telegram. Oke, untuk sementara masih ditutup Telegram, adik persiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti semua materi adik akan dikasih lewat Telegram juga, ya. Ya, baik. Nanti ya, siapa yang melakukan KZS? Baik. Gimana? Ya, silakan adik-adik perlu beristirahat. Ada yang lagi mandi. Jadi terus jangan terlalu memforsir diri. Puasa, selama berpuasa pasti yang menjalankan dan yang tidak menjalankan semangat. Bu, jaga kesehatan Bu. Jaga kesehatan ya. Kesehatan Bu. Ya Bu. Selamat ya. Terima kasih Bu. Ya, bagi yang belum jelas boleh mengakses yang tanggal 4 juga ya. Ya Bu. Ya. Ya Bu. Bu. Tapi Bu. I love you. Halo Bu. Jangan lupa terima kasih.